Baik Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan membahas dari doktrin yang sangat-sangat terkenal di dalam doktrin Kristen. Biasanya doktrin ini jadi salah satu doktrin pertama ya yang diberitakan kepada orang yang belum Kristen. Jadi misalnya kalau orang mau bikin satu proyek penjelasan doktrin-doktrin Kristen, kan doktrin Kristen tuh banyak ya, ada kristologi, ada keselamatan, ada juga doktrin Allah, ada doktrin Roh Kudus, ada doktrin eskatologi. Nah biasanya doktrin keselamatan tuh menjadi salah satu doktrin yang pertama-pertama diajarkan gitu. Jarang sekali orang langsung membahas dari doktrin yang lain, misalnya doktrin Alkitab atau doktrin eskatologi mendadak di awal itu agak jarang. Biasanya doktrin keselamatan menjadi salah satu yang bagian awal gitu. Nah, saya percaya bahwa kita sudah sering mendengar gitu ya tentang doktrin keselamatan. Kita tahu jelas apa yang kita percaya di dalam reform, di dalam Alkitab. Kita tahu di dalam zaman reformasi kita sudah lihat Martin Luther menjadi salah satu orang yang cukup keras gitu ya membahas doktrin ini. Dan dia yang salah satu orang yang sangat keras mengatakan sola fide gitu. Jadi orang Kristen bisa selamat atau manusia bisa selamat hanya karena mereka beriman kepada Tuhan. Nah ini prinsip yang sangat penting di dalam keselamatan. Kita tahu itu dan kita tidak berkata bahwa saya bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya saya bisa diselamatkan. Itu di dalam reform di dalam Alkitab tuh benar-benar nggak ada lah ya. Jadi perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Itu basic yang kita sama-sama udah cukup tahu saya percaya. Nah tapi Bapak Ibu sekalian kita lihat bahwa doktrin keselamatan itu nggak sesimpel itu gitu. Jadi memang kita mengerti dasarnya bahwa kita itu diselamatkan hanya oleh karena iman. Dan tadinya kita yang binasa, kita mati gitu. Kita sekarang diselamatkan, diberikan hidup dan nanti kita akan masuk ke surga. Itu betul gitu. Tapi doktrin keselamatan nggak hanya sebatas itu. Doktrin keselamatan itu sangat limpah dan kalau misalnya Bapak Ibu pernah ikut strip atau misalnya ikut seminar-seminar speak, pembahasannya itu sangat panjang ya. Jadi dari orang Kristen setelah diselamatkan mereka itu masih ditinggalkan di dalam dunia ini, gitu. Nggak langsung diangkat ke surga. Padahal katanya orang Kristen kalau selamat itu dia masuk surga gitu. Tapi kok nggak langsung masuk surga? Kenapa masih tinggal di dalam dunia ini? Lalu pembahasan biasa banyak ya. Iya karena orang Kristen disuruh melakukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10. Kamu diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Kamu diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan tetapkan untuk kamu kerjakan. Nah jadi bisa kita bilang bahwa orang Kristen itu diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah tapi waktu orang Kristen melakukan pekerjaan baik, orang Kristen itu sedang menantikan sesuatu sebenarnya. Jadi pekerjaan baiknya orang Kristen itu bukan jadi tujuan akhir dari keselamatan mereka. Jadi orang Kristen itu diselamatkan memang untuk melakukan perbuatan baik, tapi bukan itu titik akhirnya. Orang Kristen masih menantikan sesuatu, kita masih menantikan sesuatu. Yang paling jelas, yang paling besar adalah kita menantikan kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Gitu. Untuk menyelesaikan seluruh karya keselamatan ini, untuk menyempurnakan seluruh karya keselamatan yang sudah dia mulai sejak dahulu kala. Nah hari ini kita akan membahas ya, prinsip yang lebih ke arah selanjutnya gitu. Jadi setelah orang Kristen selamat, orang Kristen disuruh berbuat baik, lalu orang Kristen selama berbuat baik, mereka itu menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan nanti ada kaitannya dengan eskatologi, tapi saya memang nggak bahas mendetail gitu ya eskatologinya kemana, tapi saya hanya bahas eskatologi yang berkait erat dengan doktrin keselamatan. Jadi nggak akan bahas terlalu banyak. Nah Bapak Ibu sekalian, doktrin keselamatan itu sangat berkait erat dengan eskatologi. Kita tidak bisa bicara doktrin keselamatan yang limpah kalau kita tidak menyadari kaitannya itu dengan doktrin eskatologi, dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah kita yang sudah diselamatkan, kita ini sedang menuju kepada akhir zaman. Kita di dalam waktu ini kita sedang bergerak menuju kepada akhir zaman. Dan selagi kita bergerak menuju akhir zaman, kita itu di dunia disebut sebagai orang-orang yang menanti. Orang-orang yang menunggu, orang-orang yang menantikan sesuatu yang akan datang, yaitu Kristus yang akan datang kedua kali. Nah yang jadi hal yang penting adalah selagi kita menanti, kita harus melakukan apa? Nah itu yang jadi poin. Tuhan tuh tentu tidak mengharapkan ya kita menanti dengan cara duduk ongkang-ongkang kaki santai gitu. Pokoknya tunggulah nanti sampai Yesus datang, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Itu bukan yang Alkitab ajarkan, kita semua tahu gitu di dalam kekristenan, di dalam Alkitab bilang bekerjalah kamu, berjuanglah kamu. Paulus juga bilang berjuanglah, kabarkan Injil sampai Yesus datang lagi kedua kalinya gitu. Karena kalau memang kita itu disuruh menanti tanpa bekerja ya, menanti yang cuma bengong gitu, itu penantian yang sebenarnya sangat-sangat menyedihkan. Kita nggak perlu pengertian teologis yang berat gitu untuk mengerti hal ini karena ya jujur aja misalnya kita pesan makan gitu ya, pesan makan di online atau kita pesan makan di restoran. Nah kita nunggu tuh makanan datang mungkin 15 menit, 30 menit itu rasanya tuh
berat sekali, apalagi kalau udah lapar dan saya nggak ada kerjaan gitu. Cuma duduk di sofa gitu nungguin atau di depan pintu gitu ngeliatin ya. Itu suatu hal yang nggak enak buat kita gitu. 1 menit aja kayak aduh nih abangnya lama banget gitu. Tuh restoran udah masak atau belum gitu. Jangan-jangan nomor saya masih di antrian belum selesai masak. Itu rasanya tuh seperti bisa dibilang ya tanda petik neraka gitu. Nggak bisa menikmati momen-momen itu selagi saya menunggu makanan. Karena memang ya manusia itu nggak didesain ya untuk bengong gitu. Manusia nggak didesain untuk bengong. Saya ada satu pengalaman ya waktu saya sekolah dulu. Saya itu dijemput sama orang tua karena sekolahnya cukup jauh dari rumah dan perlu dijemput, saya nggak bisa jalan kaki gitu. Nah, jadi setiap kali penjemputan, papa saya tuh punya satu teknik. Saya nggak boleh kemana-mana, harus tunggu di depan pintu gerbang. Karena jalan di depan tuh macet sekali. Jadi kalau mobil dia lewat, itu kalau dia berhenti lama itu bakal disuruh parkir, disuruh lewat parkir di tempat lain gitu. Nah dia nggak mau, karena macet nanti dia udah parkir, dia mesti putar lagi macet-macetan, dia nggak mau gitu. Jadi dia selalu bilang kalau kamu sudah telepon minta jemput, berdiri di depan pintu sampai papa datang gitu. Jadi kalau dari 100 meter udah kelihatan tuh mobilnya ya, kan ada platnya, ada apa. Nah saya tuh udah mesti buru-buru ke depan gitu loh, persis di depan trotoar, begitu dia nyampe buka pintu masuk gitu. Nah itu settingannya gitu ya. Nah itu kejadian itu tuh beda dengan teman-teman saya gitu. Karena teman-teman saya begitu telepon minta jemput, mereka itu main. Jadi, papa saya rumahnya jauh, saya main basket dulu aja sama teman-teman gitu. Terus yang cewek-cewek, kita ke kantin dulu yuk, kita beli minum gitu. Jadi mereka nongki-nongki ngobrol gitu ya. Sedangkan saya tuh yang tersiksa gitu. Teman-teman saya ngobrol, saya mesti di depan pintu panas-panasan. Kadang-kadang ada pohon, satu-satunya yang paling saya senang sekali itu di depan sekolah ada pohon besar gitu. Waduh itu yang penghiburan bagi saya, adem gitu. Kalau ada satu momen ya pohon itu kalau udah lebat sekali pasti dipotong. Jadi dipotong, digundulin, nanti dia akan tumbuh lagi gitu. Nah gundul itu aduh setengah mati nunggu di depan gitu. Dan saya yang menunggu bengong aja itu, waduh itu tersiksa sekali. Gitu. Apalagi pernah ada satu momen papa saya itu jemputnya lama. Jadi zaman dulu saya belum dikasih HP gitu, waktu saya sekolah nggak dikasih HP, jadi saya cuma dikasih koin 100-200 perak buat telepon di telepon umum gitu. Saya masukin terus saya telepon sekali, Pak jemput saya udah pulang gitu, saya tunggu di depan gerbang, oke gitu. Nah papa saya tuh saat itu dia lagi ada urusan mendadak gitu, jadi dia udah di depan, udah di mobil nih udah mau jalan jemput saya, tapi mendadak di gereja tuh ada urusan apa, jadi dia perlu tahan sebentar di gereja gitu. Jadi wah saya kan nggak tahu gitu, saya kan nggak punya handphone, nggak ada dikabarin. Wah itu penantian yang sudah sangat-sangat mengerikan sekali. Saya sudah beli minuman di warung depan itu, yang cup-cup kecil itu ya udah 4 gitu. Belum dijemput-jemput sama papa saya sudah lemes gitu ya, sekolah udah seharian, udah kepanasan gitu. Wah itu penantian yang benar-benar sangat mengerikan gitu ya, penantian yang sangat berat gitu. Saya tuh berharap saya bisa melakukan sesuatu gitu. Saya bisa pergi dulu kayak sama teman saya, atau paling enggak saya mungkin bisa kerjain tugas dulu. Ini saya takut gitu, kalau saya keluarin buku nanti papa datang, matilah saya nggak keburu beresin gitu. Jadi saya takut sekali gitu untuk ini. Jadi saya hanya menunggu, saya hanya bengong di depan pintu. Nah itu penantian yang sangat-sangat membosankan ya. Dan penantian seperti ini yang terkadang dimengerti oleh orang Kristen gitu. Saya waktu sudah diselamatkan, saya akan masuk surga. Tapi kan sekarang saya belum mati ya, saya disuruh tunggu. Saya nunggu ngapain ya, saya bengong aja gitu, buang-buang waktu. Nah ini jadi masalah gitu. Alkitab nggak bilang kamu tunggu dengan cara ya, tunggu aja, pokoknya tungguin aja di depan pintu sampai Yesus datang mendadak jemput kamu. Nggak begitu gitu. Alkitab banyak sekali berkata, kamu harus kerja di dalam dunia ini. Kamu harus melakukan perbuatan baik. Kalau yang kita lihat di dalam 2 Efesus pasal 10 tadi ya. Kamu sudah diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi kamu gak diam gitu setelah diselamatkan. Kamu harus berbuat baik. Nah tapi waktu kita berbuat baik, kita seringkali mendapatkan situasi yang gak enak gitu. Kita menderita di dalam dunia ini. Jadi waktu saya disuruh bekerja perbuatan baik oleh Tuhan, sambil saya menanti Tuhan gitu. Saya itu bisa dianiaya, saya bisa tersiksa di dalam dunia ini karena nama Kristus. Maksudnya di dalam konteks itu ya. Bahkan Paulus sendiri pun setelah dia selamat, dia menderita bagi Kristus sampai dia mati. Bahkan dia mati pun dipenggal kan. Dia menderita bagi Kristus. Nah, bagaimana cara kita mengerti penantian? Padahal kita bilang memang kamu akan menderita, tapi kamu harus menikmati penantian itu. Nah, gimana? Bagaimana cara kita mengerti hal ini? Nah hari ini saya akan membahas dari sudut pandang musik ya. Dari sudut pandang musik ada satu elemen yang cukup penting dari musik, yaitu resolution. Resolution atau resolusi dalam bahasa Indonesia. Nah biasanya doktrin ini, elemen ini di dalam musik ya bisa dipakai untuk menjelaskan doktrin penantian ini gitu. Ketika kita sudah diselamatkan, kita menanti Tuhan datang kedua kalinya,
itu di dalam penantian seperti apa, bagaimana saya menikmati, apa yang saya harapkan di depan, bagaimana kedatangan Tuhan nanti akan terjadi. Nah itu yang bisa kita pelajari dari sini. Nah saya ambil dari pemikiran seorang teolog namanya Jeremy Begbie. Dia adalah seorang musikus, jadi awalnya dia tuh sekolah musik, tapi kemudian dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan dan sejak saat itu dia mendedikasikan research-nya dia itu berkaitan antara teologi dan musik. Jadi dia benar-benar sangat mendalami kaitan teologi dengan musik dan bagaimana musik bisa menjadi satu sarana untuk kita mengerti teologi. Kadang-kadang saya udah sempat bahas ya dalam pertemuan yang lalu, bahwa kadang-kadang kita suka pikir bagaimana melihat segala sesuatu dari sudut pandang teologi gitu. Bagaimana saya melihat sosial gitu, kehidupan sosial dari sudut pandang Alkitab atau dari sudut pandang teologi. Tapi jarang sekali membahas bagaimana melihat Alkitab, melihat teologi gitu, dari sudut pandang musik gitu. Nah ini yang yang Begbie coba gali, dia mendedikasikan hidupnya cukup banyak untuk membahas hal ini gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, resolution di dalam musik itu selalu berkaitan dengan yang namanya tension. Jadi resolution itu selalu berkaitan dengan tension. Jadi resolusi itu selalu ada sesuatu yang menarik gitu. Menarik antara titik awal pertama kali tension itu pertama kali sesuatu dimulai dan titik akhir resolusinya ketika sesuatu selesai. Nah di tengahnya itu apa? Itu namanya tension gitu. Ada tegangan, ada satu tarikan gitu ya. Misalnya tarikan-tarikan seperti apa atau tension seperti apa yang ada di dalam musik, biasanya tension itu sudah dituliskan langsung oleh komposernya. Jadi biasanya kalau komposer menuliskan lagu, komposer yang baik tentunya, dia tuh biasa sudah memunculkan efek tension ini di dalam musiknya dia. Gitu. Jadi ada tension tertentu di dalam musik. Dan in fact gitu ya, faktanya kalau misalnya nggak ada tension di dalam musik, biasanya musik tuh agak sulit untuk dinikmati. Kalau nggak ada tegangan, nggak ada sesuatu yang menarik kita untuk melihat dan nggak ada sesuatu yang memulai, lalu titik akhir yang saya mau tuju. Nah kalau nggak ada dua hal ini di dalam musik ya, kita bisa sulit menikmati musik gitu, agak sulit. Nah biasanya komposer itu bisa pakai tension di dalam hal apa? Misalnya yang pertama ya, dia bisa pakai dari pergerakan not. Jadi kalau melodi, dari melodi ya, melodi. Nah melodi ini penting ya di dalam musik karena kalau nggak ada melodi ya nggak ada musiknya gitu. Nah melodi itu biasanya ada sistem geraknya gitu ya. Jadi melodi itu nggak sembarang diceplok-ceplok. Oh saya suka not do, lalu saya tempel do di situ. Lalu saya suka setelah do itu ada sol, lalu saya tulis sol. Lalu setelah itu ya kayaknya bagus ya kalau ada si gitu, lalu saya tulis si. Nah nggak sembarangan kayak gitu ya, tapi benar-benar melodi itu ada pergerakan yang mereka tuju. Misalnya lagu kita lah ya, kita lihat contoh lagu yang hari ini. Misalnya lagu Di Atas Satu Alas gitu. Itu notnya kan mi, 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 fa, mi, re, do, do, la, so, fa, mi. Itu ada tujuan tertentu dari penulisnya tulis kayak gitu. Kenapa dia nggak tulis do, re, mi, fa, mi, re, do, fa, mi, re, do. Penulis kenapa nggak tulis gitu? Karena dia ada tension tersendiri yang dia mau tunjukkan dari lagu ini. Gitu. Jadi biasanya pemusik bisa munculkan tension dari melodi gitu. Jadi pergerakan melodinya itu bisa diatur untuk menghasilkan tension. Nah selain dari pergerakan melodi, tension itu bisa dimunculkan dari harmoni. Kalau melodi itu biasanya cuma satu, jadi kayak ini ya, mi, fa, mi, re, dia bunyi sendiri. Waktu mi pertama dibunyikan dia berbunyi sendiri. Tapi kalau harmoni biasanya mi yang dibunyikan itu, dia akan dibunyikan bersama yang lainnya. Misalnya coba saya contoh minta pianis ya. Coba pencet E. Nah ini satu not. Kalau harmoni C, E, G. Nah ini harmoni. Ada 3 not, bisa 2 not, bisa 3 not, bisa 4, bisa lebih gitu ya. Jadi not yang dibunyikan secara bersamaan. Nah harmoni ini itu juga ada pergerakannya. Jadi harmoni di dalam musik itu bukan cuma sekedar misalnya lagu Di Atas Satu Alas ya, not pertamanya mi gitu. Saya pengen mi ini dibunyikan bersama dengan not do. Lalu mi berikutnya nggak usah lah, cuman mi yang pertamanya dikasih harmoni, sebelahnya nggak usah gitu. Agak jarang biasanya kayak gitu ya. Biasanya harmoni itu bisa berjalan terus gitu, ada pergerakannya. Boleh coba ini nggak? Minta pianis mainkan dari baris pertamanya aja Di Atas Satu Alas.
hampir semua notnya ada harmoninya kan ya. Nah itu ada pergerakannya gitu, nggak sembarangan harmoninya saya mau pencet yang di sebelahnya dia atau saya mau pencet di bawahnya dia, tapi itu ada aturannya semua dan itu diatur oleh komposer. Dia tujuannya mau apa di dalam musik itu dia akan tunjukkan juga, selain dari melodinya dia akan tunjukkan dari harmoninya. Dan ini akan memunculkan tension gitu. Misalnya tadi Bapak Ibu dengar kan, mi, fa, mi, re, ada sense yang beda kalau misalnya Bapak Ibu dengar ya, mi, la, so, fa. Nggak ada tension yang sama seperti mi, fa, mi, re. Mi ke fa itu cuma naik setengah. Dan itu seperti ada tension ya, meskipun jaraknya dikit, tapi ada tension yang lumayan besar gitu. Mi, fa, mi, re. Beda kalau notnya saya ganti semua. Do, mi, sol, do, si, la, sol. Ya, lagu yang lain lagi tensionnya nggak sama dengan yang ini gitu. Kenapa dia tunjukkan mi, fa? Karena dia ada tension tersendiri dan harmoninya itu akan ngikutin tension itu. Nah, selain dari melodi dan harmoni, tension itu bisa juga muncul dengan repetisi. Nah, ini yang udah kita bahas ya beberapa pertemuan yang lalu. Repetisi itu pengulangan gitu. Jadi kalau ada pengulangan biasanya tuh ada tension yang mau dimunculkan. Misalnya lagu Tuntun Aku Tuhan Allah, di bagian refnya kan saudara mungkin di bagian refnya itu dia ada pengulangan gitu ya. Jadi bagian depan kan tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Setelah itu ini pengulangan ya. Roti surga, roti surga 2 kali. Lalu notnya juga 2 kali gitu ya. Jadi memang kata-katanya juga 2 kali diulang, notnya juga 2 kali diulang, melodinya 2 kali diulang. Nah biasanya itu juga bisa memunculkan tension. Biasanya ya kalau penyanyi yang bagus, dia tuh nggak akan nyanyikan satu bagian itu sama dengan bagian lain yang pengulangan dari satunya. Jadi misalnya kayak tadi saya nyanyi, roti surga, kalau saya nyanyi flat aja ya nggak menarik. Nggak ada tensionnya gitu. Tapi kalau saya ada sense tersendiri, misalnya bagian kedua saya mau lebih keras, itu nanti memunculkan tension gitu. Ada ketertarikan gitu. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Ada tension mau masuk ke bagian berikutnya yang puaskanlah jiwaku. Itu not yang berbeda sama yang di depan. Tadi pengulangan tuh. Re, mi, fa, sol, mi. Tapi setelah itu pergerakan notnya beda. Nggak kayak naik, turun, nggak begitu lagi. Jadi pergerakan notnya kayak gini ya. Gini, lalu begini. Nah setelah itu, pergerakannya gini. Nah kalau saya munculkan tension di bagian yang kedua ini, saya mempersiapkan diri untuk masuk ke not yang tinggi ini. Itu. Kalau penyanyi yang nggak bagus, yang belum bisa nyanyi gitu ya, nyanyinya flat. Jadi begitu naik ke sini ya nggak ada sesuatu yang menarik untuk kita dengar gitu. Misalnya, roti surga, puaskanlah jiwaku. Saudara merasa sesuatu nggak? Enggak kan? Beda sama yang pertama tadi ya. Ada tension yang dia mau tuju gitu dari situ. Nah sebenarnya banyak elemen musik lain yang memunculkan tension. Saya nggak sebut satu-satu ntar puyeng gitu ya. Yang nggak ngerti musik udah mulai apa itu gitu. Nah kira-kira ini 3 hal yang saya mau kasih contoh aja. Itu intinya ya. Komposer itu bisa memunculkan tension lewat model penulisannya dia. Masing-masing komposer itu punya kejiwaan yang beda-beda. Misalnya contohnya Bach. Bach itu seorang ayah yang sangat baik. Jadi dia punya istri lalu dia punya anak. Nah dia punya karakter musik itu beda sama Handel misalnya. Handel itu nggak nikah. Nggak punya istri, nggak punya anak, hidupnya menyendiri sampai akhir hidupnya gitu. Jadi karakter musiknya itu berbeda, nanti di dalam musiknya mereka bisa memunculkan tension yang berbeda-beda gitu. Ada tension yang berbeda-beda. Nah, tension sendiri itu sederhananya bisa kita bilang sebagai sebuah tegangan gitu ya. Jadi ada titik mula, lalu ada tension dan ada titik akhir. Jadi ini mulai. Ini akhir. Ini tension di sini. Ada yang menarik gitu ya, supaya dia tuh jadi tegang di tengahnya. Misalnya contohnya alat musik gesek atau alat musik petik gitu yang pakai senar ya, jadi gitar atau biola, biasanya tuh dia ada kutub atas dan kutub bawahnya. Gitu. Kalau nggak senar itu ya letoy gitu, nggak bisa dimainin. Justru kalau dia ada yang narik gitu ya, dari kutub atas ada yang narik, lalu di kutub bawahnya ada yang narik, baru senar itu bisa membunyikan suara gitu. Ada tension di sana, baru dia bisa munculkan suara. Jadi bisa dibilang bahwa tension itu harus ada 2 kutub gitu, kutub mulanya dia dan kutub akhirnya dia. Gitu. Baru bisa ada yang namanya tension.
Nah, kutub akhirnya itu biasa disebut sebagai resolusi. Nah, ini kutub akhirnya ya. Jadi sesuatu dimulai, lalu saya sedang menuju pada akhir, resolution. Saya sedang menuju kepada akhirnya, yaitu resolutionnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain dari komposer bisa menuliskan tension dan resolusi ini, selain komposer ya, jadi sebuah lagu tuh kenapa indah? Karena satu, komposernya nulisnya bagus. Kedua, kenapa lagu itu bisa indah dan bisa kita nikmati? Karena dipentaskan dengan benar. Jadi misalnya lagu yang dimainkan oleh biola. Contohnya misalnya violin concerto gitu ya, concerto violin khusus untuk untuk biola yang memainkan. Jadi ini biola jadi artisnya gitu. Saya mau dengar musik dari si biola ini. Nah, kalau si pemain biola ini nggak bagus, mungkin latihannya kurang atau memang dia nggak ahli, nah biasanya tension dan resolusi yang mau dituju oleh komposer itu nggak keluar dari dia. Gitu. Tapi kalau dia pemainnya sangat-sangat bagus, dia bisa memunculkan tension dan resolusi yang baik. Yang sesuai dengan apa yang komposer mau. Jadi selain dari komposernya sendiri membuat tension dan resolution, biasanya pementasnya itu juga bisa menghasilkan tension dan resolution. Misalnya contoh lagu tadi ya, Tuntun Aku Tuhan Allah. Ini kan komposer sudah bikin, saya nggak bikin kayak gini gitu. Tapi waktu saya menyanyikannya, saya bisa kasih tension tersendiri. Bagian pertama lebih kecil, bagian kedua lebih gede. Setelah itu saya saya bisa lebih besar lagi. Ini saya yang bikin. Gitu. Ini saya yang bikin. Jadi pementasnya itu bisa memunculkan maksud dari komposer lewat penampilannya dia. Itulah kenapa kita itu kalau yang nggak gitu ngerti musik, mungkin kita nggak terlalu ngerti gitu ya. Waktu cari di YouTube, misalnya tolong cari lagu ini. Gitu. Kita tinggal cari lagu, lalu I don't care siapa yang main gitu. Pokoknya saya dengar lagunya. Tapi kalau para musisi, para musikus gitu ya, biasanya kita itu nyari tokohnya gitu. Misalnya pianis, siapa pianis yang paling bagus? Lihat dulu. Kalau yang main lagu Mozart paling bagus sih ini gitu. Kalau yang main lagu-lagunya Bach, lagu-lagu zaman jebot paling bagus sih itu gitu. Jadi satu orang pianis itu nggak tentu dia bisa mainin lagu dari seluruh zaman dengan bagus, bisa memunculkan tension dan resolution dan maksud komposernya dengan sempurna gitu, nggak semua. Ada orang yang ahlinya itu di lagu-lagu barok, ada yang lebih ahli di lagu-lagu yang lebih modern gitu ya, romantik atau 20th century. Gitu. Saya sendiri dulu waktu kuliah gitu ya, saya pasti pelajarin semua, namanya kuliah kan. Jadi semua zaman tuh kita pelajari. Cuman saya lebih tertarik dan lebih strong di barok gitu. Ya meskipun strongnya saya nggak bisa dibandingkan dengan para penyanyi yang lebih profesional gitu tentu. Cuma saya memang lebih ada ketertarikan sama barok. Makanya kalau lagu-lagu barok saya lebih bisa munculin gitu. Daripada lagu-lagu romantik yang pakai perasaan lebih banyak biasanya gitu ya. Jadi intinya saya mau bilang adalah si penampilnya itu, si orang yang mementaskan lagu itu juga sangat mempengaruhi apakah tension bisa muncul atau tidak. Gitu. Jadi selain dari komposernya yang menuliskan ya. Oke, itu sedikit ya dari musik. Nanti kita akan bawa masuk ini ke dalam teologi gitu. Bagaimana kita mengerti teologi lewat pandangan ini. Nah, ada satu hal menarik saya mau kutip ya dari Jürgen Moltmann. Ini dia bicara soal janji. Jadi janji Tuhan antara waktu diucapkan dan waktu penggenapannya itu dikaitkan dengan ini gitu. Digambarkan dengan ini sama dia. Moltmann mengatakan ya, the word of promise always creates an interval of tension between the uttering and the redeeming of the promise. Nah, jadi dia bilang intinya ya, kata janji ya, itu selalu include di dalamnya waktu diucapkan. Jadi ini janji ya, janji. Include di dalamnya waktu diucapkan. Dan ada waktu di mana janji itu harus ditunggu, lalu di akhir itu nanti janji itu akan digenapi. Digenapi. Nah ini Moltmann bilang ya, jadi kata janji itu nggak langsung plek di situ biasanya digenapi. Jadi kan jarang ya, misalnya saya bilang ya, nanti saya akan datang ke gereja jam 6.30, misalnya PA jam 7 ya, lalu saya bilang sama Ko William, kok nanti saya akan sampai di gereja jam 6.30. Nah saya nggak langsung tepat saat itu juga saya menepati janji itu, nggak bisa. Karena mungkin saya ngomong sama beliau waktu baru jam 2 siang gitu. Belum jam 6, belum jam 6.30 gitu. Saya nggak mungkin bisa tepati janji itu. Nah tentu ini bukan bilang ya bahwa Tuhan tuh kurang kuasa untuk menepati janjinya langsung, bukan gitu. Tapi memang kata janji sendiri itu selalu mengandung yang namanya tension gitu. Jadi pertama waktu itu diucapkan dan waktu itu akan digenapi. Nah di tengah-tengahnya itu namanya tension dan di tengah-tengahnya itu kita menanti. Tuhan berjanji kepada kita dan dia akan genapi nanti. Sekarang saya ngapain? Sekarang saya nunggu. Sekarang saya menanti penggenapan dari Tuhan itu. Contohnya misalnya dari Kejadian 3 ayat 15, itu kan Tuhan sudah janji ya.
Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji bahwa nanti dari keturunan perempuan akan lahir seorang yang akan meremukkan kepala ular. Gitu. Lalu kapan itu digenapi? Nggak ada di perjanjian lama. Mau bongkar-bongkar di perjanjian lama juga nggak ketemu gitu. Ketemunya di mana? Di PB. Waktu Yesus benar-benar datang. Jadi penggenapan itu butuh rentang waktu yang panjang gitu ya. Nggak harus panjang sih ya, tapi intinya ada rentang waktu gitu. Ketika itu pertama diucapkan dan ketika itu digenapi. Nah menariknya ya, di dalam Alkitab itu janji nggak selalu di dalam satu garis. Menariknya gitu. Intinya ya, maksudnya Tuhan itu tidak hanya memberikan kepada kita satu janji tentang keselamatan. Kalau kita buka di dalam Alkitab ada banyak sekali janji keselamatan. Kalau misalnya kita bilang ya, mana janji keselamatan dari Tuhan? Kita bisa bilang Kejadian 3 ayat 15. Oke dibuka. Setelah itu ada lagi yang lain? Ada. Dari mana? Yesaya misalnya. Yesaya bagian yang dikatakan ya, kita ini sesat seperti domba, tapi kita ditebus oleh Tuhan ya. Oleh bilur-bilurnya engkau diselamatkan. Itu kan janji keselamatan. Lalu mana lagi janji keselamatan? Misalnya di bagian yang lain ya, waktu Abraham itu diberikan janji oleh Tuhan. Tuhan bilang, nanti kamu akan melahirkan keturunan dan keturunanmu itu akan jadi berkat bagi segala bangsa. Itu bukan bicara keturunan Abraham secara jasmani saja gitu. Tapi bicara soal satu orang yang akan muncul, yaitu Yesus. Dia yang akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia yang akan menebus bangsa-bangsa. Nah itu kan janji keselamatan. Jadi janji Tuhan itu di dalam Alkitab ya dinyatakan pada kita itu nggak selalu hanya satu, nggak pernah hanya satu. Itu banyak sekali janji yang Tuhan sampaikan. Nah nanti dari sini kita akan lihat ya konsepnya dari musik dikaitkan dengan itu. Gitu. Misalnya contohnya dari bagian tadi ya, dari Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa nanti akan datang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala setan, meremukkan kepala ular. Nah ketika Yesus datang itu tergenapi nggak? Tergenapi. Yesus mati kayu salib, dia mengalahkan maut. Tapi kok sekarang pekerjaan iblis masih ada? Nah gimana cara menjelaskan ini? Bukankah Tuhan sudah menggenapi janjinya? Tapi kok sekarang masih ada gitu? Nah yang menariknya adalah, ini misalnya ya janji dari Kejadian 3 ayat 15 contoh. Lalu digenapi di Injil waktu Yesus datang. Yesus datang, Yesus mati gitu. Tapi setelah Yesus mati kok masih ada pekerjaan iblis gitu. Seakan-akan masih ada tension baru lagi. Kapan ini akan berakhir? Ini akan berakhir nanti waktu akhir zaman. Tulisannya kecil banget ya. Berakhir pada akhir zaman gitu ya. Jadi ada tension yang berikutnya lagi gitu. Intinya yang saya mau bilang bahwa janji yang Tuhan berikan itu bukan cuma satu. Dan janji itu bisa sudah digenapi, tapi dia akan menarik lagi kepada janji yang berikutnya. Nanti kita akan pelajari dengan lebih luas lagi bagian ini ya. Nah ada 3 hal yang mau saya soroti dari pandangannya Begbie mengenai hal ini, mengenai menanti resolusi ya. Yang pertama itu dia bahas tentang delay and patience. Delay and patience. Nah, Begbie mengatakan ya bahwa antara titik ketika Tuhan memberikan janji kepada kita sampai kepada penggenapannya, itu ada waktu di tengahnya. Jadi saya gambarkan sekali lagi ya. Ada permulaan, ada mulai diucapkan janji, lalu janji atau penantian atau tension. Lalu ada penggenapan. Ada bagian akhir gitu ketika Tuhan menggenapi janjinya. Nah kita tahu akan hal ini gitu ya, bahwa kita sebagai umat Tuhan kita menanti di dalam rentang waktu itu. Nah tapi terkadang kita mungkin merasa kapan Tuhan akan menepati janjinya. Saya ini misalnya dari antara janji Tuhan sampai kedatangan dia yang kedua kali, saya ada di titik ini. Sudah agak dekat lah ya, anggap sudah mau akhir zaman kita. Jadi saya ada di titik itu misalnya gitu. Nah kadang-kadang saya itu merasa kok Tuhan nggak tepati janjinya gitu. Kapan gitu. Apakah Alkitab memberitahu kepada kita kapan janji Tuhan yang terakhir itu akan digenapi? Jawabannya Alkitab nggak pernah kasih tahu secara jelas gitu. Jadi kalau misalnya saudara buka di dalam Alkitab ya, saudara nggak akan pernah ketemu gitu bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya nanti di tahun 3022 misalnya gitu. Nggak ketemu gitu. Kita cari di Alkitab nggak ada. Bahkan kita nggak tahu gitu ya sampai kapan lagi kita harus menanti dan kapan Tuhan akan datang. Makanya orang-orang Kristen tuh sangat teroccupied dengan yang namanya ramalan gitu ya. Orang Kristen tuh sangat-sangat senang dengan namanya ramalan. Karena ya mereka menantikan hal ini gitu. Ramalan yang paling besar yang pernah ada di dunia
yang pernah ada di dekat-dekat zaman kita lah ya. Itu ramalan di tahun 2012. Bahkan Hollywood juga bikin filmnya kan, tahun 2012 Tuhan datang, lalu kiamat, semua dunia dihancurkan, lalu tersisa beberapa orang gitu. Nah itu salah satu ramalan yang cukup besar juga, yang meramalkan kapan Tuhan datang. Cuma buktinya kita sudah lewat 10 tahun dari tahun itu, dan Tuhan belum datang gitu. Nah apa yang dimaksud dengan ini gitu? Tuhan berjanji dia akan datang, tapi kapan dia akan datang? Nah itu yang jadi hal yang cukup berat buat kita sebagai orang Kristen untuk menanti. Kita jujur aja gitu ya. Kita nggak bilang bahwa penantian di dunia ini sangat nikmat gitu. Meskipun Tuhan akan datang berapa ribu tahun kemudian saya akan tahan. Ya kenyataannya kita nggak segampang itu mengatakan itu gitu ya. Kita lebih banyak, Tuhan kapan datang sih, saya sudah sangat-sangat menderita gitu. Kapan Tuhan akan datang? Nah bagaimana kita mengerti hal ini gitu ya. Bahkan Alkitab sendiri ya, Alkitab tuh mengindikasikan yang namanya penundaan. Jadi Alkitab tuh bukan hanya mengatakan Tuhan akan datang, tapi Alkitab juga mengatakan Tuhan akan menunda kedatangannya. Nah kita bisa lihat dari mana, misalnya saya ajak kita lihat ya dari Yoel pasal yang kedua. Dari kitab Yoel pasal yang kedua. Dari kitab Yoel pasal yang kedua ayatnya yang ke-13. Yoel 2 ayat yang ke-13. Ada sense delay gitu yang dinyatakan oleh penulis Yoel gitu, yang bisa dikatakan dari Tuhan. Yoel 2 ayatnya yang ke-13 saya bacakan. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah jadi ada ini ya, ada kalimat bahwa sebab Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah kata menyesal ini sebenarnya kita bisa temukan juga di kitab lain, misalnya kitab Yunus. Jadi waktu Yunus memberitakan Injil kepada Niniwe, Niniwe bertobat. Waktu itu Tuhan bilang sama Yunus, kamu pergi ke Niniwe, lalu katakan kepada mereka, kalau mereka nggak bertobat, Tuhan akan tunggang balikan seluruh kota ini. Lalu Yunus ya dengan segala pergolakan imannya dia kabur dulu, tapi intinya dia kemudian pergi ke Niniwe. Dan dia berkata gitu kepada orang Niniwe, dia menginjili gitu, bertobatlah kamu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan setelah Yunus berkhotbah gitu, raja di Niniwe itu mendadak mengoyakkan bajunya gitu, lalu dia taruh abu di kepalanya dan seluruh rakyat mengikuti. Mereka bertobat. Nah setelah mereka bertobat, dicatat di dalam kitab itu Tuhan menyesal. Tuhan menyesal. Dan Tuhan tidak mendatangkan malapetaka saat itu. Nah itu menarik ya, Tuhan udah janji loh, Tuhan akan menghukum mereka gitu. Tapi kok nggak jadi gitu? Ya karena mereka bertobat, dicatat begitu jelas ya. Alkitab mengatakan dengan sangat simpel gitu. Karena mereka bertobat, Tuhan menyesal. Ya saya nggak bahas ya kalimat menyesal. Apakah Tuhan yang tidak pernah bersalah bisa menyesal gitu ya? Tentu kita nggak bahas ke sana ya. Maksudnya saya adalah Alkitab tuh mengindikasikan yang namanya delay gitu. Mengindikasikan adanya penundaan, baik penundaan dari hukuman Tuhan ataupun penundaan dari kedatangannya Dia gitu. Nah coba kita lihat lagi dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-42. Yesaya pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-14. Yesaya 42 ayat 14, saya bacakan ya. Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Nah jadi ada sense ya, saya itu mau melahirkan gitu, tapi belum lahir-lahir gitu. Saya udah megap-megap nih, tapi kok nggak jadi-jadi gitu. Nggak jadi-jadi, nggak beres-beres gitu. Intinya ada penundaan ya. Lalu misalnya kita lihat lagi dari kitab Roma, surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-19. Roma 8 ayat yang ke-19. Saya bacakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita.
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharap apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, jadi ada sense ya. Saya ini sedang menantikan, saya sudah sangat kepengen itu terjadi, janji Tuhan. Tapi Tuhan belum melakukan. Tuhan belum melakukan. Bahkan bukan cuma saya yang sedang mengeluh menunggu Tuhan itu ya, bukan cuma saya yang sedang menunggu delay-nya Tuhan, tapi seluruh makhluk gitu, seluruh ciptaan Tuhan itu sedang menantikan kedatangan Tuhan. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa lihat jelas ya, ada sense penundaan dari Tuhan. Yang terakhir saya ajak kita lihat dari surat 2 Petrus. Surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Saya baca dari ayat yang ke-8 ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, jadi ada sense menunggu lagi. Kalau misalnya kita lihat juga di ayat yang ke-12, dicatat juga ya. Yaitu kamu yang menanti akan mempercepat kedatangan hari Allah, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena menyalanya gitu, karena nyalanya. Nah, jadi Tuhan sedang menunggu gitu. Tuhan sedang menunda kedatangannya. Memang di ayat yang ke-12 dicatat ya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Tapi buktinya kok belum datang-datang gitu Tuhan ya. Dari sejak surat Petrus ini dicatat sampai sekarang Tuhan belum datang gitu. Sudah 2000 tahun orang yang membaca ini sudah mati gitu. Padahal katanya mereka yang mempercepat kedatangan Tuhan, kok belum datang gitu. Karena memang di dalam Alkitab itu ada sense bahwa Tuhan itu menunda kedatangannya. Nah Bapak Ibu sekalian, menanti itu sudah cukup berat gitu ya. Nunggu itu sudah cukup berat, apalagi kalau ada penundaan. Jadi misalnya kita kalau mau pergi ke suatu tempat, kita naik pesawat gitu ya. Saya sering kali kalau mau naik pesawat itu selalu datang kepagian. Karena papa saya tuh daripada telat, tiket hangus lebih baik lu kepagian gitu. Nah jadi saya sering kepagian 1 atau 1,5 jam gitu, nunggu di sana ya udah bengong, udah capeknya, udah bingung kayak apa gitu. Kadang-kadang saya baca buku ya, udah bosan juga gitu ya dengan situasi. Dan kadang-kadang saya tuh ngeliat jam, wah udah deket lagi. Begitu deket lagi ada pemberitahuan, pesawatnya belum datang. Jadi ditunda ya, di-delay 1 jam. Wah itu rasanya berat ya, kok berat sekali gitu. Berat sekali gitu menunggu hal itu. Nah mirip gitu ya seperti yang Tuhan lakukan. Jadi Tuhan bilang sama orang Kristen di zaman mula-mula, aku akan segera datang. Aku akan segera datang, tapi kok ditunda gitu. Kok Tuhan gak datang? Katanya Tuhan kami akan, maksudnya bisa gitu ya. Waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan itu berjanji, malaikat itu berkata, kamu akan lihat dia nanti dengan bentuk yang sama gitu, waktu dia naik. Berarti kan tanda petik ada sense bahwa kamu yang orang yang sama ini, kamu akan melihat dia turun dengan cara itu. Tapi buktinya Tuhan Yesus belum turun gitu, sampai orang-orang itu udah mati. Sampai mungkin tulang belulangnya juga udah susah ditemukan gitu ya. Mereka udah mati gitu, tapi Tuhan belum datang. Kenapa Tuhan mendelay hal ini gitu? Dan itu adalah fakta yang ada di dalam Alkitab. Yang sekarang jadi pertanyaan bagi kita adalah, gimana cara kita menghadapi delay gitu? Kita menghadapi penantian aja sudah berat, apalagi kita harus menantikan delay-nya Tuhan gitu. Harus ditunda lagi, bagaimana cara menghadapi hal ini? Nah mungkin hal ini sedikit membuat kita bingung. Dalam musik itu, delay itu justru adalah hal yang membuat sebuah musik itu jadi menarik. Nah kadang-kadang kita agak bingung gitu ya, loh bukannya kita tuh sangat menantikan ending gitu ya. Kayak saya tuh gak terlalu peduli sama yang sekarang, pokoknya endingnya apa gitu. Nah tapi menarik ya di dalam musik, kita itu nggak kepengen cepat-cepat musik selesai gitu. Itu secara ini aja ya, secara awam gitu ya. Kita itu akan sulit menikmati musik yang cuma 10 detik, misalnya ringtone gitu. Kadang-kadang saya mendengar ringtone itu bukan menikmati ringtone itu ya, tapi sebagai aduh siapa lagi yang telepon gitu. Jadi ada rasa yang berat gitu ya, nggak bisa menikmati sebuah musik itu. Musik itu justru menarik kalau dia panjang. Musik itu menarik kalau dia panjang dan menarik tentunya ya, pasti ini kita bicara komposer yang tulisnya bagus gitu. Musik itu menarik kalau dia nggak hanya 10 detik gitu. Musik itu menarik kalau dia nggak cepat-cepat mencapai endingnya. Musik itu menarik kalau kita bisa menikmati selagi musik itu berlangsung.
Jadi misalnya ya lagu-lagu di dalam zaman barok, di zaman-zaman klasik, zamannya Bach, Handel, zaman klasik tuh Mozart, Haydn misalnya, lalu romantik Mendelssohn, Beethoven, lalu di zaman abad ke-20 ada Debussy misalnya. Nah mereka itu banyak menulis lagu yang panjang-panjang. Saudara kalau lihat lagu-lagu klasik itu panjang-panjang. Beda sama lagu-lagu pop yang kita dengar sekarang gitu ya. Lagu pop biasa paling panjang berapa lama sih ya 5-6 menit gitu ya. 6 menit aja udah panjang banget nih lagu, biasanya 3 menit gitu. Nah tapi lagu-lagu klasik itu biasanya panjang-panjang gitu. Misalnya karya terakhir dari Messiah, Worthy is the Lamb dan Amen Chorus, itu kan lagu yang nempel ya. Itu kalau saudara cari di internet itu durasinya 7 menitan. 7 menitan, lagunya panjang loh gitu. Ya kita kemarin waktu ibadah hari Minggu juga kita merasakan lagunya cukup panjang kan di bagian akhir. Nah, misalnya lagu yang lain, contohnya piano sonata punya Mozart, sonata in A. Gitu. Kalau saudara mau cari, sonata in A major, karya Mozart. Nah itu kalau saudara lihat ya, movement pertamanya aja itu durasinya 14 menit. Movement pertama loh, dia ada 3 movement. Movement ketiga tuh yang cukup terkenal, Turkish March. Itu movement ketiganya. Gitu. Nah movement pertamanya itu 14 menitan. Cukup panjang gitu, cukup panjang. Dan orang yang mendengarkan lagu itu nggak berharap lagu itu cepat selesai. Meskipun dia panjang ya, saya sendiri gitu waktu dengar lagu itu saya nggak berharap tuh cepat selesai gitu. Begitu selesai saya pakai yang itu ya apa sih, diulang 1 kali lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya di STT dulu, saya kadang-kadang suka lagi beres-beres inilah macam gosok baju gitu ya, beres-beres kehidupan rumah tangga gitu, karena kan kita perlu baju buat kuliah gitu. Jadi kita nyuci baju lah, ngapain lah, ngepel, nyapu kamar gitu. Saya kadang-kadang suka nyalain lagu ini gitu. Dan saya biasanya tuh agak lama ya beres-beres, karena kan sambil beres-beres barang-barang yang gak perlu saya buangin. Nah itu bisa ngulang 2-3 kali gitu. Ya kaliin aja 14 menit dikali 2-3 kali gitu. Teman saya tuh kadang-kadang udah, lu gak ada lagu lain gitu. Cuman saya tuh saking senangnya sama lagu ini waktu itu ya. Saya tuh gak rasa lagu ini boleh selesai gitu. Kalau udah selesai ya saya ulang lagi dari depan gitu. Saya gak kepengen itu selesai. Karena saya ingin menikmati lagu itu. Dan saya percaya juga itu terjadi sama kita yang lagi senang satu lagu, kita akan ulang-ulang lagu itu terus-menerus gitu ya. Kita nggak berharap lagu yang baik itu cepat selesai untuk dimainkan gitu. Justru kita berharap ada delay di baliknya. Ada delay di baliknya supaya saya tuh bisa semakin menikmati musik. Nah jadi saya mau katakan ya bahwa di dalam musik tension dan delay itu adalah hal yang diharapkan sebenarnya. Itu bukan hal yang dihindari gitu. Itu adalah hal yang diharapkan. Di dalam bukunya Jeremy Begbie mengutip Kathleen Mary Higgins ya. Dia kutip Kathleen Mary Higgins, dia mengatakan musical experience can be described as enjoying tension. Jadi pengalaman musik ya, experiencing music gitu, mengalami musik atau mendengarkan musik, itu bisa dideskripsikan sebagai sedang menikmati tension gitu. Jadi waktu kita dengar musik, kita tuh sedang menikmati tension dan delay-nya. Nah lalu dia lanjutkan ya, dia berkata, music presents tension. Jadi musik itu mempresentasikan, menghadirkan tension, not as obstructions, but as themselves vehicles to the achievement of resolution. Jadi dia bilang musik itu menghadirkan tension, itu bukan sebagai sesuatu yang mengganggu gitu, bukan sebagai suatu penghalang atau obstruction ya dia bilang ya. Bukan sebagai sesuatu yang mengganggu pendengaran kita, bukan gitu. Mengganggu waktu kita sedang menikmati musik, bukan ya. Tapi justru tension yang di dalam musik atau delay yang ada di dalam musik, itu adalah kendaraan atau alat gitu ya. Alat untuk kita menuju resolution. Jadi menariknya di dalam musik ya, tension itu sangat-sangat diharapkan. Gitu. Tension ini harus ada supaya saya bisa menuju pada resolution. Kalau nggak ada tension, saya nggak bisa menuju resolution. Kalau nggak ada delay, resolution ini nggak akan bermakna besar. Jadi ibaratnya begitu ya, saya pasti di dalam musik itu punya tension, saya sedang menuju pada akhir lagu, betul. Tapi di dalam musik itu juga ada yang namanya delay. Dan delay ini yang akan membuat saya akan semakin menikmati resolution waktu dia sampai ke resolution itu. Kalau kita dengar sebuah lagu yang cukup panjang dan ada bagian di mana itu di delay gitu ya. Kok lagu itu panjang, tapi waktu saya mencapai resolutionnya sampai akhirnya saya akan merasakan lagu ini indah sekali gitu. Karena ada apa? Karena ada delaynya gitu. Ada penundaan mengakhiri lagu. Biasa karya-karya kayak gini tuh banyak di sonata yang jelas sekali ya. Kalau saudara misalnya cari sonata piano gitu, piano sonata, itu banyak sekali bagian yang namanya recapitulation. Jadi ini singkat aja ya, bagi yang mengerti musik mungkin lebih menarik gitu. Jadi sonata itu selalu ada bagian pertama, bagian awal gitu ya, bilangnya. Lalu dia ada bagian tengah,
tengah. Lalu dia ada bagian recapitulation namanya. Rekapitulasi, kapitulasi, baru dia closing. Ya, jadi biasanya di bagian awal ini dia tuh pakai chord 1. Jadi misalnya nih ya, lagu Sonata in D major, berarti dia chordnya itu di D. Ya kalau yang ngerti musik mungkin lebih ngerti lah ya. Intinya dia main di tangan nada D gitu. Dia main di tangan nada D dan dia mengelaborate chord pertamanya dia, si D itu. Jadi dielaborasi ya, chord D itu, boleh tolong mencatin nggak? Nah notnya gini, tapi kalau misalnya di arpeggioin gitu, nah ini salah satu variasi ya. Tentu di sonata variasinya lebih bagus gitu ya. Jadi intinya di bagian awal biasanya sonata itu akan mengelaborate chord satunya ini. Jadi kunci si D-nya ini tuh dia elaborate. Lalu setelah itu dia akan menuju kepada kunci 5. Kalau D, kunci 5-nya tuh A. Jadi ini musik ya, C, D, E, F, G, A, B, C. Ini musik itu pengulangan gini-gini aja gitu ya, putarannya nggak ada H, nggak ada I gitu, pengulangannya itu aja. Nah D, ini kan tangan nada dasar yang dia pakai pertama kali gitu. Nah di dalam sonata biasanya yang D ini dipakai pertama, jadi dia elaborate ini misalnya kalau dia sonata in D. Dan setelah itu dia akan bergerak kepada yang kelima, yaitu A. Jadi nanti biasanya ending dari bagian pertamanya ini, itu akan berakhir di chord 5, di chord 5-nya dia gitu. Nanti saudara kalau agak bingung cari sendiri di internet ya. Kita soalnya kalau siarin full di sini nggak mungkin, waktunya panjang. Dan kalau saudara nggak dengar full nggak ngerti gitu. Jadi coba dengerin full ya. Jadi coba dengerin ya, nanti ada satu tema yang dia present sama kita gitu. Lalu nanti diakhiri sama suara yang lebih beda. Ya mungkin kalau kita nggak gitu ngerti, ya nggak apa-apa lah gitu. Nah setelah itu nanti di bagian tengah dia bisa elaborate yang bebas gitu. Jadi ya bisa kemana-mana, keriting-keriting terserah dia gitu ya. Bagian ini terserah dia. Jadi ini benar-benar ekspresi dia, elaborate dia gitu. Tapi di bagian akhir sebelum dia tutup, dia selalu ada yang namanya recapitulation. Jadi tema pertamanya tuh muncul lagi. Tema pertamanya dia gitu, muncul lagi. Lalu setelah itu harusnya kan tema itu berakhir di 5, temanya dia kan. Tapi sebagai ending kita tuh nggak bisa tutup di 5. Kalau kita tutup di 5 itu namanya bukan ending yang bagus di dalam musik zaman dulu ya, di zamannya klasik. Kalau musik zaman sekarang udah lebih nggak ada aturan, jadi bebas lah mau chordnya di mana gitu. Cuma kalau zaman dulu lebih ada aturan ya, harus ada aturan tutupnya. Nah dia tuh harus tutup di 1. Ini gimana caranya supaya saya bisa tetap di 1? Nah dia akan bikin variasi di tengahnya untuk dia tetap di 1. Ini namanya rekapitulasi. Jadi dia akan selesai itu di chord D. Misalnya ya ini chord D, ini A. Nah ini D dan D gitu. Dia akan tutup di D. Setelah itu, setelah dia ada ini, baru di bagian ending tuh dia tutup di 1. Chord terakhirnya. Nah misalnya kalau saudara mau dengar ya, ada satu sonata yang cukup pendek, bagian depannya jelas sekali gitu, kelihatan ininya ya. Saudara bisa cari sonata in D major. Itu karyanya Haydn. Nah ini saudara bisa cari ya, kalau mau cari di internet. Ini sangat-sangat jelas kelihatan sekali gitu. Jadi coba perhatikan dia punya bagian pertama, nanti saudara kenali gitu. Oh melodinya kayak gini. Lalu nanti dia mendadak berulang lagi di sini gitu. Lalu kok beda bunyinya sama yang di belakang. Yang di belakang tuh kayaknya lebih tinggi waktu dia ending. Kok yang di ini suaranya lebih rendah gitu. Nada-nadanya lebih rendah ya karena dia pakai chord 1. Baru dia close. Nah itu ya salah satu contohnya. Nah ini yang kita harapkan gitu di dalam musik sonata. Kalau nggak ada recapitulation ini lagunya nggak menarik. Ini namanya penundaan di dalam musik gitu ya. Kalau nggak ada recapitulation ini, waktu close itu nggak ada sesuatu yang bagus gitu. Ya udah ending lagunya selesai gitu. Tapi kalau ada recapitulation, kita tuh kayak diperkenalkan lagi. Hey, ini lagunya tentang yang tadi loh, lu masih inget nggak sih melodi yang tadi? Oh ya ini melodi yang tadi gitu. Wah melodi yang tadi muncul, wah bagus sekali. Jadi saya tuh diingatkan ya bahwa ini melodi yang tadi. Dan saya ditutup dengan chord yang tadi gitu, melodi yang tadi yang pertama. Jadi keseluruhan lagu ini, itu kesatuannya itu di dalamnya ada rekapitulasi gitu, ada delay di dalamnya. Nah itu ya yang Caitlin Mary Higgins tadi katakan ya, music experience can be described as enjoying tension. Music pretends tension, not as obstructions, but as themselves vehicles to achievement of resolution. Gitu. Jadi sebagai sarana menuju pada bagian akhir. Kalau nggak ada ini, bagian akhirnya nggak terlalu bagus, gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan Kristen gitu ya, di dalam konteks keselamatan kita melihat bahwa setelah kita diselamatkan, kita itu nggak langsung dibawa ke surga, kita disuruh menanti di dunia ini untuk apa? Untuk dipertemukan oleh Tuhan gitu. Meskipun ada delay itu adalah sarana untuk kita dipertumbuhkan menuju kepada penggenapan akhir.
kita sedang dibawa menuju kepada penggenapan akhir. Dan di sini, di bagian sini, misalnya ini hidup saya ya, saya sedang dipertumbuhkan di sini, gitu. Sampai mungkin saya mati di sini, atau sampai Tuhan datang saya nggak mati, saya ketemu langsung sama Tuhan gitu. Saya sedang dipertumbuhkan. Saya sedang dipertumbuhkan. Justru kalau misalnya kita nggak dipertumbuhkan, gitu, kita nggak akan bisa menikmati resolusi dari Tuhan dengan limpah. Gitu. Kita nggak akan bisa mengerti bahwa misalnya ya, Yesus menderita bagimu. Dia mati bagimu, dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kamu. Gitu. Tapi kita selama hidup kita nggak pernah menderita bersama dengan Kristus. Nanti begitu kita ketemu Kristus yang nggak ya udah gitu, kita sukacita pasti sukacita gitu. Tapi pasti sukacitanya beda dengan orang yang sudah dipertumbuhkan sedemikian luas gitu di dalam Kristus. Justru dengan adanya pertumbuhan baru Paulus itu bisa berkata ya, aku telah menyelesaikan pertandingan. Itu kenapa? Karena Paulus sudah dipertumbuhkan oleh Tuhan. Dia setelah bertemu dengan Tuhan di Damsyik, dia nggak langsung diangkat Tuhan masuk ke surga gitu. Dia mengalami penderitaan demi penderitaan, dia bahkan menghadapi kematian berapa kali gitu. Sampai akhirnya dia dipenggal mati. Sebelum dia dipenggal dia mengatakan gitu, saya sudah mengakhiri pertandingan, saya sudah menderita untuk Kristus. Saya sudah selesaikan pertumbuhan rohani saya kalau mau dibilang. Dan sekarang saya sudah sangat-sangat siap ketemu dengan Tuhan. Dan ketika saya bertemu dengan Tuhan, saya akan sangat bersuka cita. Gitu. Dia sudah mati buat saya, dia sudah menderita buat saya, dan saya dikasih izin untuk mengalami menderita bersama dengan dia. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita nantikan gitu waktu di resolusi? Tuhan berkata ya bahwa kita itu akan jadi ahli warisnya gitu. Kita akan terima warisan Tuhan. Coba misalnya kita lihat dari Roma pasal yang ke-8 ayat 17 ya. Ini kalimatnya Paulus. Paulus yang bilang Roma 8 ayat yang ke-17, dia katakan bahwa dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Gitu. Nah ini proses yang sebenarnya Tuhan mau bentuk. Kamu akan menerima warisan apa? Kamu akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Oke, gitu. Untuk mencapai kemuliaan itu, ketika kamu dipermuliakan, kamu di dalam dunia ini tuh dibentuk dulu oleh Tuhan untuk mempersiapkan kamu menerima kemuliaan itu. Dibentuk di dalam apa? Di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Itu yang dicatat oleh Paulus ya. Jadi di dalam perjanjian baru, di dalam suratnya Paulus itu dinyatakan dengan jelas bahwa kita yang sudah diselamatkan, kita akan menerima warisan, kita akan bertemu dengan Tuhan, kita akan menikmati Tuhan yang kaya, yang luar biasa gitu. Tapi sementara kita menunggu itu, kita dipertumbuhkan dulu oleh Tuhan, supaya ketika waktu saya terima janji itu, ketika saya menerima warisan itu, saya akan menerimanya dengan limpah gitu, dengan sukacita yang besar, dengan sukacita yang besar. Nah jadi dari prinsipnya musik tadi ya, delay itu justru membuat musik itu jadi indah gitu. Orang tuh dipertumbuhkan untuk masuk ke resolution. Nah di dalam pengertian teologisnya adalah manusia itu di-delay oleh Tuhan. Tuhan tuh nggak datang langsung. Tuhan menanti supaya apa? Supaya manusia dipertumbuhkan, dipersiapkan untuk menerima resolusi dari Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan tuh, nanti dulu lah saya lagi malas mau kasih resolusi, bukan gitu. Tuhan sedang mempertumbuhkan kita. Dia sedang membentuk kita supaya kita siap gitu, masuk ke dalam resolusi. Nah Bapak Ibu sekalian memang nggak bisa dipungkiri gitu ya. Kita itu menanti sudah di dalam penderitaan, apalagi di delay, bahkan kadang-kadang delaynya itu kita menghadapi penderitaan yang lebih berat. Bisa begitu gitu ya. Kita tahu gitu bahwa kita menjadi orang Kristen di dunia ini, kita tuh bukan disuruh hidup untuk bersenang-senang foya-foya gitu. Bukan gitu. Kita diajak untuk hidup menderita, kita diajak untuk hidup berjuang bagi Tuhan. Gitu. Kita diajak untuk bertumbuh bagi Tuhan. Tapi meskipun hal itu menyakitkan buat kita ya, jadi meskipun kita di dalam dunia ini terlihat kasihan, itu di PD kemarin Pak Jimmy bahas gitu ya. Meskipun kita di dunia ini terlihat sangat-sangat kasihan gitu ya, sangat menderita. Wah orang Kristen tuh sudah seperti gak punya pengharapan lah, kasihan sekali penderitaannya gitu. Tapi kita itu punya pengharapan yang besar gitu, bahwa saya ini sedang dipertumbuhkan dan saya akan masuk ke dalam resolusi yang Tuhan sudah sediakan. Itu yang disebut sebagai kenikmatan sejati gitu. Itulah yang membuat kita bisa menikmati penantian ini. Saya kutip dari Beckby, dia katakan ya, nonetheless there is a patience proper to Christian faith, which something new is learned of incalculable value, which cannot be learned in any other way. Jadi intinya dia mau bilang bahwa delay yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah satu-satunya cara untuk mempertumbuhkan kita. Yang paling jelas yang dipertumbuhkan oleh Tuhan di dalam kita itu apa? Ya kesabaran. Gitu.
kesabaran menunggu Tuhan. Itu hal yang paling jelas gitu yang Tuhan pertemukan dalam hidup kita ketika dia mendelay kedatangannya itu. Dan itu Beckby bilang ya, kamu gak akan bisa melatih orang untuk bisa sabar, kamu gak akan bisa mempertumbuhkan orang untuk bisa sabar, kalau kamu gak kasih delay. Justru harus dikasih penundaan supaya orang bisa belajar sabar. Orang bisa belajar sabar. Nah Beckby lanjutkan, dia katakan ya, music introduce us to just this kind of dynamics, this enriching meantime in which we are made to cultivate a kind of patience which subverts the belief that delay must be inevitable, be void, or harmful, negatively problematic. Jadi justru ya dengan adanya delay, kita itu diajar untuk melihat bahwa kita ini sedang dipertemukan oleh Tuhan. Jadi penundaan dari Tuhan bukan untuk membuat kita, wah Tuhan tuh jahat ya, nggak datang-datang buat saya, bukan. Penundaan dari Tuhan itu membuat saya menyadari bahwa saya ini sedang dipertumbuhkan oleh Tuhan. Saya sedang dipertumbuhkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, bukan hanya pribadi kita sebenarnya yang dipertumbuhkan Tuhan di dalam delay itu, tapi juga kerohanian seluruh umat Tuhan. Jadi kalau kita mau lihat gambaran yang lebih jelas ya dari bagian ini, dari janji Tuhan secara universal gitu ya. Tuhan itu akan memberikan resolusinya secara universal nanti waktu Yesus datang kedua kali. Maranatha lah ya, langsung. Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, di saat itulah baru resolusi yang universal itu terjadi. Maksudnya kita seluruh orang Kristen kita akan benar-benar ketemu Tuhan. Kalau sekarang kan ya yang meninggal duluan mereka yang ketemu Tuhan dulu, saya belum gitu. Nanti mungkin saya bisa meninggal dulu sebelum Tuhan datang atau saya bisa nggak mati gitu sampai Tuhan datang saya langsung ketemu sama Tuhan gitu. Nah maksudnya adalah waktu Tuhan berkata kamu sedang dipertumbuhkan, itu bukan hanya bicara satu orang sedang dipertumbuhkan. Misalnya Paulus dipertumbuhkan sampai akhir hayatnya gitu. Atau kita dipertumbuhkan sampai akhir hayat kita. Tapi sebenarnya Alkitab juga bicara pertumbuhan secara universal seluruh gereja Tuhan dan seluruh ciptaan. Misalnya di dalam Wahyu pasal yang ke-7 saya coba bacakan ya. Wahyu pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah ini adalah salah satu hal yang, ini kan bicara soal ini ya, Tuhan datang, lalu dia tuh mengumpulkan 144.000 orang. Berarti 144.000 orang ini sudah lengkap. Mereka itu siapa? Mereka itu gereja Tuhan. Itu berasal dari angka 12 pasti ya, kan 144 itu dari 12. Dari 12 kali 12. 12 itu angka apa? Angka Israel. Israel ada 12 suku, dan 12 yang satu lagi siapa? Bangsa-bangsa yang Tuhan janjikan. Bukan cuma kamu Israel yang akan ditebus Tuhan, tapi bangsa-bangsa juga akan ditebus Tuhan. Mereka juga akan menerima berkat dari Tuhan. Nah, Tuhan sedang menunggu apa? Supaya kenapa Tuhan mendelay kedatangannya? Tuhan sedang menunggu ini salah satunya, 144.000 orang ini. Masih banyak orang-orang yang sudah dipredestinasikan untuk percaya, tapi belum saat ini. Makanya kenapa sekarang kita gencar penginjilan? Kenapa? Karena ada orang-orang yang harusnya sudah dengar Injil dan mereka bertobat, tapi sekarang belum gitu. Nah kita menginjili orang supaya mereka cepat bertobat, supaya jumlah 144.000 ini cepat genap. Ini salah satunya ya, salah satu contohnya. Jadi kenapa Tuhan menunda kedatangannya? Salah satunya adalah karena dia menantikan gereja secara universal itu bertumbuh dengan sempurna. Orang-orang Kristen yang ada itu bertumbuh sampai mereka dewasa sempurna, dan orang-orang yang belum percaya segera dipertobatkan supaya jumlah 144.000 itu genap. Nah ini salah satu contoh yang saya coba kasih ya, masih banyak contoh-contoh yang lain, tentu kita nggak mungkin bahas semua gitu. Nah kita masuk ke dalam poin yang kedua dari Beckby. Poin yang kedua adalah promise and fulfillment. Promise and fulfillment. Jadi ada janji dan penggenapan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah bahas ya, kita sedang menunggu Tuhan dan Tuhan mendelay kedatangannya. Nah itu belum menjawab bagaimana cara saya bertahan. Saya tahu Tuhan sedang mempertemukan saya, cuman real life-nya gitu, kenyataannya, realitanya, saya nggak bisa segampang itu melakukan, nggak bisa segampang itu menikmati apa yang Tuhan berikan pada kita. Gitu. Tuhan mau mempertemukan kita lewat delay, tapi susah gitu. Saya ini terlalu lemah gitu untuk menantikan Tuhan dengan setia. Nah, apa yang membuat kita bisa tetap berjuang menantikan Tuhan dan kita nggak kecewa dan meninggalkan iman gitu ya? Nah,
Alkitab memberikan kepada kita penggenapan-penggenapan janji Tuhan. Jadi Tuhan sudah kasih janji sama saya, Tuhan kasih janji pada saya, dan Tuhan akan genapi nanti. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu selama saya hidup di sini, gitu, saya ini bisa jatuh bangun. Saya bisa jatuh bangun dan merasa, kayaknya enggak lah, saya juga nggak bisa lihat Tuhan, apa benar Tuhan ada gitu. Saya nggak tentu dia jalanin janji juga. Nah, apa yang membuat kita bisa tetap kuat? Yang membuat kita bisa tetap kuat adalah Tuhan menggenapi janjinya secara kecil-kecil. Penggenapan yang kecil-kecil gitu. Penggenapan yang maksudnya mini-mini penggenapan yang membuat kita sadar bahwa Tuhan itu akan menggenapi janjinya yang besar. Buktinya yang kecil ini dia genapi. Nah, bagaimana kita melihat perspektif musik dari sini yang bisa melihat secara limpah? Jadi Backby itu menawarkan satu prinsip musik ya, metrical wave yang kita pernah bahas beberapa pertemuan lalu ya, metrical. Nah, di dalam musik, lagu itu harus ada arahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memainkan sebuah musik atau kita nyanyi sebuah lagu, kalau nggak punya arah, lagu itu nggak akan bagus. Misalnya contoh tadi lah ya, saya nyanyi Tuntun Aku Tuhan Allah pakai yang flat aja gitu ya, saudara nggak merasa ada yang bagus gitu, nggak menikmati karena saya nggak punya arah. Tapi musik itu harus punya arah dan arahnya itu bisa berbentuk wave-wave gini ya. Bentuk misalnya lagu Di Atas Satu Alas, kalau saudara lihat ya. Di Atas Satu Alas kan notnya mi, fa, mi, re, do, la, so, fa, mi. Gini ya. Nah, metrical wave itu gambarnya kira-kira kayak gini. Ini metrical wave pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Nah, yang Backby mau katakan adalah misalnya ya, ini awal janji, ini contoh ya, awal janji dan itu akhir penggenapan Tuhan. Ada wave yang besar sekali di atas. Ini titik pertama Tuhan memberikan janji pada saya. Dan ini adalah titik akhir ketika Tuhan akan menggenapi janji saya. Nah, Backby mengatakan ya bahwa kalau saya hanya mengerti wave yang besar ini, kehidupan Kristen saya miskin gitu. Kesadaran bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya kapan? Nanti gitu. Sekarang ada penggenapan ya nggak ada. Nah itu membuat kita tuh bisa mudah jatuh gitu ya. Dan Tuhan tahulah kelemahan kita. Tuhan memberikan janji-janji yang sudah dia genapi secara mini sekarang. Nah itu digambarkan kalau dalam musik ya, di dalam metrical wave yang lebih kecil. Misalnya ini kan tadi saya kecil, ada yang begini dia. Gini, betul kan? Oh ini ke sini, sorry. Ini ke sini, satu, ke sini, dan gitu ya. Nah di atasnya lagi ada metrical wave yang lebih besar. Dan seterusnya gitu ya, kita bisa gambarkan metrical wave yang lebih besar lagi. Gitu. Nah ini di dalam musik ya, yang membuat musik itu jadi sangat indah. Nah kalau misalnya kita mau langsung kaitkan sama teologi tadi ya, sama doktrin tadi. Nah ini tuh semacam seperti ya, Tuhan kasih janji kepada saya di titik ini. Dan dia akan genapi itu nanti gitu. Mungkin dia akan genapi di sini gitu. Tapi selagi saya menanti ke sini, saya mungkin bisa jatuh bangun di tengah. Tuhan kasih saya penggenapan di titik ini. Ada titik turun, Tuhan kasih penggenapan buat saya. Dan janji ini dia akan genapi di mana? Oh, dia akan genapi di sini sebenarnya. Janji yang awal ini, dia bisa genapi di sini. Tapi dia kasih saya penggenapan di sini. Penggenapan yang cukup besar misalnya di sini. Karena ada garis yang lebih besar yang turun di sini. Ada 2 penggenapan sekaligus yang Tuhan berikan pada saya. Supaya saya sadar bahwa Tuhan akan genapi janjinya benar. Tuhan akan genapi janjinya. Tuhan benar-benar gak tinggalkan saya. Tuhan tahu saya begitu lemah. Dan Tuhan memberikan bukti bahwa janjinya itu akan digenapi. Nah misalnya contohnya ya, kita lihat janji-janji Tuhan. Kejadian 3:15, keturunan perempuan akan menemukan ular. Misalnya kita coba gambarkan ya. Metrical wave-nya. Ini ke sini. Ini ke sini. Lalu ada yang, saya bikin 4 lah ya biar lebih pas. Ini ya. Lalu ada yang gini. Dan ada yang lebih besar lagi harusnya di atasnya yang ini ya. Nah misalnya Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan bagimu. Dan nanti keturunan perempuan akan menemukan keturunan kepala dari ular. Gitu. Keturunan perempuan akan menemukan kepala dari ular. Lalu ada janji apa lagi? Misalnya janji di Kejadian 22 ayat 18. Misalnya ya, Kejadian 22 ayat 18. Nah ini tentu nggak bisa secara real gitu ya, garisnya bagus banget rapi kayak gitu, tentu nggak. Ini salah satu contoh aja. Kejadian 22 ayat 18 itu adalah janji Tuhan kepada Abraham.
Bahwa nanti kamu akan punya keturunan dan keturunanmu itu akan memberkati bangsa-bangsa. Ini janji tentang Mesias. Ini kan juga janji tentang Mesias ya, Yesus akan datang. Ini juga Yesus akan datang. Lalu yang berikutnya ada janji apa lagi? Misalnya Kejadian 49 ayat 10, itu adalah berkat yang Yakub kasih ke Yehuda. Jadi Yakub kasih berkat ke Yehuda bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Contohnya ya misalnya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Lalu misalnya ada contoh lagi, Keluaran 12. Keluaran 12 itu peristiwa waktu orang Israel sebelum keluar dari Mesir. Jadi Tuhan tuh suruh sembelih domba dan oleskan darahnya di ambang pintu supaya mereka nggak mati yang anak-anak sulungnya. Jadi domba ganti darah gitu ya. Misalnya Keluaran 12 ayat seterusnya gitu. Jadi dia ini satu pasal. Nah Keluaran 12 nanti akan ada domba yang benar-benar disembelih untuk menghapus dosa manusia. Jadi kita nggak perlu mati. Nah itu ya penggenapan janjinya nanti. Lalu misalnya 2 Samuel 7 ayat 16 itu adalah janji Tuhan kepada Daud. 2 Samuel 7 ayat 16. Ini adalah janji Tuhan pada Daud bahwa kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi maksudnya keturunan Daud akan memerintah selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan pernah runtuh. Itu janji Tuhan kepada Daud. Lalu Yesaya 11 ayat 1. Itu tunas yang akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Maksudnya kan Yesus ya. Tunas dari tunggul Isai. Isai kan papanya Daud. Tunas dari tunggul Isai. Lalu Yeremia 33. Yeremia 33. Yeremia 33 itu juga sama tunas Daud. Jadi janji bahwa tunas Daud akan datang. Terus Yesaya 53 misalnya. Mesias akan menderita. Jadi nanti wajahnya itu akan tidak enak untuk dilihat orang, sangat-sangat menderita hidupnya, itu yang dicatat di Yesaya 53. Lalu misalnya Mika 5 ayat 2, itu keturunan Daud akan lahir di Bethlehem. Misalnya contoh-contoh itu ya. Lalu Daniel 7 ayat 13 sampai 14, ini saya sembarang taruh lah ya, misalnya saya taruh di sini. Ya sinilah. Daniel 7 ayat 14. Ya 13 dan 14 bahwa anak manusia akan dipermuliakan. Ini eskatologi, kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah kita bisa lihat contoh yang jelas misalnya ini saya nggak kasihin semua penggenapan ya nanti nggak segampang itu maksudnya nggak sesimpel musik punya penggenapan gitu. Nah misalnya contohnya ya janji Tuhan kepada Yehuda. Ini kan janji bahwa kerajaan maksudnya tongkat kerajaan tidak akan pindah dari Yehuda. Berarti dinasti Yehuda akan jalan terus gitu. Ini keturunan Yehuda akan jalan terus. Itu digenapi di mana? Di 2 Samuel. Daud naik gitu. Benar-benar anaknya Yehuda. Meskipun sebelum Daud, Saul naik. Saul kan keturunan Benyamin. Tapi Tuhan gak lupa janjinya gitu. Daud yang akhirnya naik jadi raja. Dan sebenarnya raja yang diinginkan Tuhan tuh Daud bukan Saul gitu. Jadi Saul tuh ya kalau dalam kacamata Tuhan mungkin gak dihitung sebagai raja. Raja Israel yang pertama tuh siapa? Daud. Nah ini digenapi lagi nanti di mana gitu. Bahwa keturunan Daud akan memerintah selama-lamanya. Taunya di mana? Waktu Yesus datang, misalnya di bagian selanjutnya ya, Matius gitu, Injil. Yesus akan datang. Lalu setelah itu bagian yang sama gitu, bahwa anak manusia ini akan memerintah dari Daniel. Itu digenapi kapan? Nanti, di akhir zaman. Jadi kita bisa lihat ya bahwa yang saya mau bilang bahwa janji yang Tuhan kasih sama kita di dalam Alkitab itu banyak gitu. Tuhan nggak cuma kasih satu janji, karena Tuhan tahu gitu ya, kita nggak sekuat itu cuman terima satu janji dari Tuhan dan saya bisa tahan gitu sampai akhir zaman Tuhan akan genapi janjinya, enggak gitu. Tuhan kasih banyak janji karena kita terlalu lemah gitu untuk mengerti. Dan Tuhan kasih banyak janji justru itu yang membuat janji Tuhan tuh semakin indah gitu. Saya tahu gitu, Tuhan memberikan janji ini. Dan kapan itu digenapi? Itu digenapi waktu Yesus datang gitu, waktu Injil. Ini sudah tergenapi belum? Sudah gitu. Tapi apakah sudah sempurna? Yesus sudah benar-benar jadi raja dan dia sudah menemukan seluruh pekerjaan iblis. Apakah iblis sudah gak bekerja lagi sekarang? Gak juga gitu. Iblis masih kerja sekarang. Kapan Tuhan akan genapi itu semua? Nanti. Maranatha gitu. Waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah jadi ada ini ya multiple matrix wave tadi yang Beckby bilang gitu. Jadi ada layer-layer yang banyak. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu kasih janji yang banyak dan dia kasih penggenapan mini untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa menikmati penantian ini gitu. Dan kita bisa dikuatkan oleh iman bahwa Tuhan itu akan menggenapi janjinya. Tuhan gak akan biarkan saya gitu. Dia benar-benar akan tepati janjinya.
Nah, saya kutip dari Begbie, dia katakan ya, we are presented with fulfillments of divine promises, such as each fulfillment in the past becomes promise for the future. Jadi dia bilang ya bahwa saya itu diberikan janji oleh Tuhan, misalnya janji ini ya, saya diberikan janji ini oleh Tuhan, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, lalu Tuhan kasih penggenapannya waktu Injil. Misalnya saya gambar Injil di sini lah ya, Injil. Ini Tuhan genapi di sini, gitu. Tuhan genapi di sini, pakai wave yang besar ya. Tapi di titik yang sama, ini sedang dimulai wave yang baru lagi, gitu. Janji yang baru lagi, yang akan digenapinya nanti di Maranatha. Nah itu yang membuat kita tuh nggak habis-habisnya ya bersyukur sama Tuhan, dan nggak ada alasan buat kita untuk meninggalkan Tuhan gitu. Nggak ada alasan buat bilang ya Tuhan nggak tentu jalanin janjinya lah, itu nggak ada alasan untuk kita berkata seperti itu. Nah itu salah satu contohnya ya. Lalu yang berikutnya kita masuk ke poin yang ketiga, resolution overflow. Nah ini bagian yang resolution and overflow. Ini bagian yang saya setengah mati sekali mengertinya. Dan ya saya berharap saya bisa menjelaskan dengan baik pada saudara supaya bisa mengerti. Karena bagian ini benar-benar sangat fruitful ya buat saya. Nah kita sudah bahas ya bahwa nanti resolution akan diberikan oleh Tuhan. Ending akan diberikan oleh Tuhan, betul. Nah tapi resolusi yang dimaksud itu seperti apa gitu. Eskatologi yang Tuhan janjikan itu seperti apa? Apakah eskatologi itu sebagai titik akhir, titik berakhir, dan setelah itu nggak ada apa-apa lagi? Misalnya contohnya ya, ada garis-garis seperti ini kan tadi metrical wave ya. Misalnya ini titik terakhirnya, ini resolution. Nah setelah ini ada apa? Ini kosong. Apakah pengertian eskatologi itu seperti itu, akhir zaman seperti itu? Tuhan akan menggenapi seluruh janjinya, setelah itu the end. Nggak ada apa-apa lagi, apakah seperti itu? Nah di dalam bagian ini memang kita nggak bisa pakai musik secara plek-plek gitu ya untuk memahami teologi. Jadi tadi kan saya bilangnya superioritasnya musik untuk memahami teologi, tapi di dalam sisi ini kalau kita ambil musik plek-plek begitu doang, kita nggak akan bisa menjelaskan resolution yang Tuhan maksudkan. Tentu Tuhan tidak berkata bahwa setelah Tuhan datang kedua kali lalu semua kehidupan berakhir, selesai, semua Tuhan sudah genapi janjinya sudah gitu. Dan gak ada hidup kekal. Tuhan gak katakan itu kan. Kita akan terima hidup kekal. Dan nanti hidup kekal itu akan sempurna waktu Tuhan Yesus datang. Hidup kekal itu seperti apa? Bukannya saya ketemu Tuhan lalu sudah di end, bukan gitu. Saya akan ada hidup lagi gitu bersama dengan Tuhan nanti. Ada hidup yang akan berlangsung lagi. Nah kalau kita pakai pemahaman musik yang langsung berhenti, ini gak bisa dipakai gitu untuk mengerti hal ini. Nah bagaimana cara mengertinya ya? Begbie itu tawarkan prinsip ya, resolution and overflow. Nah ini bagian yang lumayan rumit gitu ya. Jadi saudara semoga bisa fokus gitu waktu memahami ini. Nah jadi Begbie itu menawarkan yang namanya never ending metrical accent. Metrical accent, nanti kita akan bahas ya. Jadi yang pertama, dia tuh katakan ya di dalam musik tuh ada yang namanya rhythmic group. Rhythmic group itu adalah ya grup dari ritme. Ritme itu apa? Ritme itu ini ya, pattern yang ada di dalam lagu gitu. Pattern yang ada di dalam lagu. Misalnya kalau saudara lihat lagu Di Atas Satu Alas, patternnya itu seperti apa? Patternnya ya seperti oh ya, nah patternnya seperti ini ya, mi fa mi re do la so fa mi. Ini saya gambar ritmenya, harusnya ritmenya ke atas, cuma saya gambar ke bawah biar nggak usah hapus. Nah misalnya pergerakan ritme dia tuh kayak gini, sampai ke titik ini ya, sampai titik yang ini. Pergerakan ritmenya dia. Ritme itu bisa digambarkan dengan note atau juga bisa digambarkan dengan rest yang namanya. Jadi kalau misalnya lagu itu ada nolnya di sini ya, ada nolnya di sini, itu tetap dimasukin ritme gitu, tetap dihitung ritme. Nah jadi ritme itu biasanya adalah dari awal sampai akhir. Dan yang saya mau fokuskan adalah biasanya dia di bagian akhir itu dia adalah strong point-nya dia gitu. Jadi strong point-nya dia, maksudnya poin terkuatnya dia itu adalah di karakter terakhir dari lagu ini. Nah kalau saudara lihat Di Atas Satu Alas, karakter terakhir lagunya itu kan do, terus titik-titik kan. Bukan berakhir di do, dia berakhir di titik-titik yang kedua. Titik yang keduanya lagi, kalau saudara punya ininya. Bisa ditayangkan nggak ya? Oh. Bagian akhirnya, oke nggak bisa ya. Jadi dia ada di bagian akhirnya gitu ya, do titik-titik gitu di bagian akhir. Intinya mirip seperti ini ya, 3 titik-titik. Ini adalah poin terkuat dari rhythmic group. Poin terkuat dari ritmenya dia gitu. Dia endingnya di sana. Nah tapi kalau kita lihat secara metrikal, jadi metrikal itu adalah ketukan. Bicara soal ketukan, pattern ketukan. Kalau ritme itu adalah pattern melodi.
dari sebuah lagu. Kalau ritme itu adalah pattern dari melodi. Kalau metrik itu dia adalah pattern dari ketukan. Nah, ketukannya di atas satu alas itu 4/4. 4/4 itu, saya lanjut ke sebelah sini ya. 4/4 itu adalah di dalam satu bar dia ada 4 ketuk, kira-kira ya. Inilah gambaran ketukan. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini ya, di dalam satu bar ada 4 ketuk. Nah, gimana cara kita lihat metrical wave? Metrical wave itu ke sini. Dari ketukan 1 ke ketukan 2, ketukan 2 ke ketukan 3, ketukan 3 ke ketukan 4, ketukan 4 ke ketukan 5, dan seterusnya. Lalu ketukan 1 ke ketukan 3, dan seterusnya ya. Tadi ya kita bisa gambar wave-nya, dan seterusnya. Nah, dia mau mengatakan ya, bahwa kalau di bagian akhir sebuah lagu, misalnya di akhir lagu di atas satu alas tadi, kan ini bar terakhir ya, do, titik, titik, turun. Ini gambar akhir dari ritme ke sini. Strong point-nya dia, maksudnya tekanan terkuatnya, aksen terkuatnya dia adalah di bagian terakhir. Tapi secara metrical wave, matrix itu nggak bisa dihitung dari titik yang ketiga. Matrix itu harus ngikutin ketukan. Kalau ketukannya 4/4, ya berarti dia harus mulai dari sini. Ya, jadi ini ritme, ini matrix. Nah, Begbie bilang ya, bahwa kalau kita mengerti musik dari pandangan ritme, ketika lagu itu selesai, maka ini sudah ending. Wave-nya turun, nggak ada wave yang naik lagi gitu. Nggak ada sesuatu yang kita harapkan lagi, nggak ada resolusi yang kita tunggu lagi. Resolusinya sudah beres. Tapi kalau kita mengerti lagu dari sisi matrix, maka kita akan lihat lagu ini nggak selesai. Jadi musik itu nggak pernah selesai. Nah itu yang mau dia gambarkan pada eskatologi gitu, janji Tuhan kepada kita, penggenapan janji Tuhan yang terakhir. Ketika Yesus datang terakhir kalinya nanti ya, kedua kalinya untuk menjemput kita gitu. Ketika Yesus datang kedua kalinya, itu bukan kedatangan yang seperti ini gitu, yang akan berakhir, yang nggak akan ada hidup kekal lagi. Tapi kedatangan dia itu akan memberikan hidup kekal yang nggak ada waktunya lagi gitu, nggak akan berhenti dan terus-terus. Gitu. Nah itu yang ditawarkan oleh Begbie ya. Jadi kalau misalnya kita melihat matter sebagai prime structural, nah saya bacakan kutipan dia ya. If we accept that meter is a prime structural determinant in music, we reach the intriguing conclusion in cases such as this, metrically speaking, the piece never finishes. Jadi dia bilang ya, kalau kita melihat secara matrix, lagu itu tidak pernah selesai. Nah itu yang mau dia gambarkan di dalam resolution ini gitu, di dalam resolutionnya Tuhan, di dalam Maranatha tadi ya, kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau misalnya kita mengerti secara ritmik, itu bisa bahaya sekali ke dalam doktrin kita. Gitu. Berarti Tuhan itu waktu bilang hidup kekal, dia nggak benar-benar lakukan. Katanya hidup kekal kita ngapain di surga? Alkitab memberikan hint gitu ya, kita nanti di surga ngapain? Kita akan menikmati Tuhan dan kita akan memuliakan dia. Gitu. Kalau dia berakhir di resolution, nanti Yesus datang dengan segala kemegahannya gitu, kita sangat menikmati Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, tapi setelah itu selesai, berarti intinya adalah saya nggak punya hidup kekal gitu. Saya nggak bisa menikmati Tuhan lagi, Tuhan sudah habis untuk dinikmati. Nah ini konsep yang benar-benar salah gitu. Kita nggak bisa sembarangan bilang kayak gitu. Makanya Begbie menawarkan ya, coba kita mengertinya dari sisi metrical wave gitu. Dari sisi metrical accent yang dia bilang. Dari sisi metrical accent, jadi jangan lihat dari ritmenya. Secara ritme memang di garisnya turun, tapi secara matrix dia garisnya naik. Secara beat gitu ya, beat itu nggak pernah berhenti gitu. Dia akan jalan terus. Mau kasihin satu bar lagi di sini, dia jalan lagi gitu. Dia kasihin lagi bar, dia jalan lagi. Gitu. Tapi kalau lagu itu seandainya abis pun di bar yang ini gitu ya, dia kan turun di sini ya. Abis pun di bar yang ini, dia akan jalan lagi gitu. Seterusnya yang kita nggak tahu endingnya di mana, karena nggak ada ending musiknya ya kalau misalnya mau digambarkan di sana. Jadi dia mau tunjukkan ya bahwa kita itu waktu kita menanti di dunia, kita itu diberikan janji oleh Tuhan. Itu sudah penantian yang nikmat buat kita. Kita dikasih mini-mini penggenapan yang dikasih tahu bahwa Tuhan itu sedang mempertumbuhkan kamu. Lalu Tuhan itu memberikan penggenapan yang kecil-kecil supaya kamu sadar bahwa Tuhan itu akan jalankan janjinya yang besar. Dan ketiga, waktu janji Tuhan yang ketiga itu diberikan kepadamu, itu adalah janji yang kekal, yang gak akan berhenti. Nah ini yang bisa jadi sukacita besar untuk orang Kristen gitu. Kita tuh meskipun kita menderita sakit-sakit di dunia ini, melarat gitu ya, kita tuh sedang menantikan janji yang besar gitu. Janji yang tidak akan berakhir, janji yang kekal. Setelah Yesus datang kedua kalinya, setelah kita ketemu sama Tuhan, kita ngapain? Kita akan menikmati dia gitu. Dan kita gak akan pernah habis menikmati dia, karena dia terlalu kaya untuk kita nikmati gitu. Terlalu banyak hal yang bisa kita nikmati dari Tuhan sampai itu nggak mungkin habis meskipun nanti kita di dalam kekekalan. Nah itu janji yang besar ya yang Tuhan berikan di dalam konteks keselamatan kita. Gitu. Setelah kamu diselamatkan, kamu diberikan pertumbuhan oleh Tuhan. Lalu setelah kita diselamatkan, kita diberikan penggenapan janji.
kita diberi bukti bahwa Tuhan akan genapi janji yang besar. Lalu, kamu sedang menantikan apa sekarang? Janji yang besar yang Tuhan sudah janjikan padamu itu adalah janji yang kekal, yang tidak akan berakhir. Kita akan penuh sukacita waktu kita ketemu dengan Tuhan. Kita akan sangat-sangat menikmati Dia dan gak akan habis. Bapak Ibu sekalian, kiranya perenungan kita hari ini boleh menguatkan kita, juga boleh memperlengkapi kita lebih besar lagi ya. Supaya kita bisa lebih menikmati hidup kita di dunia ini. Dan hopefully gitu ketika Tuhan nanti datang menjemput kita, kita benar-benar bisa menikmati Dia dengan limpah seperti yang sudah Dia janjikan.